Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durrah Umiyatul Husnia, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dari Prodi Bisnis Digital semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 24030404003. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu manajer? Manajer merupakan seseorang yang pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui bagi organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan meningkatkan aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer bertugas untuk memastikan dan mewujudkan organisasi supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian aktivitas manajemen secara fungsional dan juga operasional. Untuk poin selanjutnya yaitu peran manajer. Yang pertama, peran antar pribadi, yaitu merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran untuk menjadi figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua yaitu peran informasional. Peran informasional meliputi peran manajer dalam pemantau, penyebar informasi, dan menjadi juru bicara. Yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan meliputi peran yang menjadi seorang wirausahawan, pemecah masalah, membagi sumber daya, dan perunding. Selanjutnya yaitu keputusan yang didapatkan dari seorang manajer. Dalam bab ini terdapat 2 poin, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Untuk keputusan terprogram yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau mekanisme tertentu. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Untuk keputusan tidak terprogram ini digunakan untuk memecahkan kasus yang luar biasa atau kasus istimewa. Untuk poin selanjutnya yaitu managerial skill atau keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama yaitu keahlian teknis. Keahlian teknis yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer atau mendesain bangunan. Yang kedua yaitu keahlian berkomunikasi. Keahlian berkomunikasi yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya, keahlian dalam menegosiasi atau meyakinkan orang. Yang ketiga yaitu keahlian konseptual, yaitu keahlian yang dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya menganalisis berbagai masalah dalam situasi berbeda-beda. Yang keempat yaitu keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan kegiatan alternatif atas permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu. Dalam memanfaatkan waktu, kita harus menggunakan waktu secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkatannya. Jenis manajemen berdasarkan tingkatan terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu top manajemen atau manajemen puncak, yang disebut juga manajer tingkat atas, yaitu bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya mereka terdiri atas kelompok kecil manajer. Tugas mereka yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemungkinan akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua yaitu middle management atau disebut juga manajer menengah, terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan karyawan operasional.
Yang ketiga yaitu first line management, atau disebut juga manajer lini pertama atau manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka yaitu mengawasi dan mengordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu jenis manajemen berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab mengatasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Dalam aspek manajer umum, tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan berbagai fungsi organisasi secara keseluruhan, bukan hanya satu bidang tertentu. Manajer umum memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran operasional, mencapai tujuan organisasi, dan menjaga keseimbangan antara berbagai departemen. Jadi, manajer umum memainkan peran sentral dalam menjaga operasional yang lancar sambil tetap berfokus pada visi jangka panjang, dengan keterampilan yang luas, tanggung jawab yang kompleks, dan kemampuan untuk menavigasikan tantangan. Seorang manajer umum harus menjadi pemimpin yang strategis, komunikatif, dan adaptif untuk mencapai kesuksesan organisasi. Yang kedua yaitu manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab atas aktivitas organisasi tertentu. Dalam aspek manajer fungsional, tugas dan tanggung jawab berfokus pada pengelolaan fungsi atau departemen tertentu dalam organisasi, seperti pemasaran, keuangan, produksi, atau sumber daya manusia. Manajer fungsional memiliki peran yang lebih spesifik dibandingkan manajer umum, dengan tanggung jawab mendalam pada bidang keahlian mereka. Jadi, manajer fungsional adalah tulang punggung organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap fungsi atau departemen berjalan dengan efisien. Dengan keahlian mendalam dalam bidang tertentu, mereka berperan dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan melalui koordinasi, pemimpinan, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kolaborasi lintas fungsi dan keterampilan kepemimpinan yang kuat sangat penting bagi keberhasilan seorang manajer fungsional. Poin yang terakhir yaitu tantangan bagi manajer. Dalam kehidupan manajemen, seorang manajer menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas secara efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh manajer. Yang pertama yaitu kebutuhan akan visi. Jadi, kebutuhan akan visi tidak hanya melibatkan perumusan ide besar, tetapi juga penerapan dalam budaya organisasi dan tindakan sehari-hari. Seorang manajer yang sukses adalah mereka yang tidak hanya memiliki visi, tapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya dan berkontribusi dalam mewujudkannya. Yang kedua yaitu globalisasi. Teknologi yang terus berubah menuntut manajer untuk terus belajar dan memastikan tim mereka dapat mengikuti perkembangan ini. Untuk masalah ini, solusi yang tepat mengenai globalisasi yaitu mengikuti pelatihan teknologi terkini, memanfaatkan alat digital, dan mendorong tim untuk adaptif. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dan pengalaman. Jadi, dalam aspek pendidikan dan pengalaman, manajer menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kemampuan praktis untuk memimpin dan mengelola tim, dan manajer yang sukses adalah mereka yang dapat memadukan pendidikan formal dengan pengalaman praktis, terus belajar, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Dan yang terakhir yaitu dalam aspek etika dan tanggung jawab sosial. Seorang manajer menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan keputusan bisnis, serta memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi, etika dan tanggung jawab sosial adalah inti dari manajemen yang berkelanjutan. Manajer yang sukses tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertindak dengan integritas, menghormati hak-hak pemangku kepentingan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Mengintegrasikan etika dan CSR ke dalam strategi organisasi
akan memperkuat kepercayaan, reputasi, dan kesuksesan jangka panjang. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu seorang pemimpin merupakan elemen sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Sebab sebesar apapun sebuah organisasi, kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai otoritas, legalitas, dan kredibilitas yang bagus, akan mengalami perkembangan yang mandul statis. Selain itu, untuk menjadi manajer yang baik diperlukan keterampilan atau keahlian. Di manajemen, jenis-jenis manajemen yaitu berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan fungsinya. Oleh karena itu, menjadi manajer bukanlah hal mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi agar bisa menjadi manajer yang baik bagi organisasi maupun masyarakat sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Durrah Umniyatul Husniyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine, baby, would